pagi, Bapak Saudara-saudara, salam. Pagi ini suara gembala menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara. Kebenaran firman Tuhan hari ini mengatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan selalu ada. Ya, semua orang mengharapkan berkat, doa, dan restu. Baik itu dari orang tua, dari neneknya, atau khususnya orang Batak dari tulangnya. Berkat diharapkan oleh siapa saja, dari berbagai generasi dari generasi. Ya, ucapan berkat adalah salah satu meminta kemurahan Allah, kemurahan ilahi untuk tinggal menaungi orang lain. Apakah itu orang tua kita, anak kita, saudara-saudara kita, teman dan sahabat kita. Ucapan berkat zaman dahulu di dalam ayat-ayat ini menolong kita untuk memahami apa yang diperkirakan akan dilakukan oleh suatu ucapan berkat. 5 bagian dari berkat itu mengandung harapan bahwa Allah akan memberkati, Allah akan melindungi mereka. Ya, berkat dan perlindungan, memberkati dan melindungi. Bapak dan saudara-saudara, tidak salah kita setiap hari minta berkat Tuhan untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita, untuk usaha kita, untuk setiap pekerjaan kita. Namun demikian jangan lupa, kita juga mohon perlindungan Tuhan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita kasihi, dan untuk sesama. Berkat dan perlindungan harus hadir dalam kebersamaan. Ya, 5 bagian dari berkat itu mengandung harapan bahwa Allah akan memberkati dan melindungi mereka. Yang kedua, Allah tersenyum kepada mereka. Allah senang pada mereka. Allah senang pada umatnya. Dan Allah berkenan pada umatnya. Itu sebabnya sangat penting dalam diri kita juga, dalam setiap perencanaan, setiap pekerjaan, setiap sesuatu yang kita perbuat, dalam setiap karya, pekerjaan, dan pelayanan kita. Kita mohon restu Tuhan dan berkenannya Tuhan. Tuhan, aku mohon restumu. Tuhan, aku mohon Engkau berkenan atas hal ini. Dan yang ketiga adalah kemurahan hati Allah. Allah berkemurahan dan Allah berbelas kasihan. Kita mohon kemurahan Tuhan untuk terus menguatkan kita, meneguhkan kita, menghibur kita, dan akhirnya memberkati kehidupan kita. Dan yang keempat, Allah menunjukkan kebaikannya kepada mereka, memberikan restu dan mohon restu Allah. Dan pada akhirnya Allah memberikan damai sejahtera. Ketika Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya meminta Allah untuk memberkati orang lain atau diri Anda sendiri, saudara sedang memohon Allah untuk melakukan kelima hal ini. Kelima hal itu ialah memberkati dan melindunginya. Allah tersenyum kepada mereka. Allah senang dan berkenan pada mereka. Allah bermurah hati, berkemurahan dan berbelas kasihan. Dan Allah menunjukkan kebaikannya dan kemurahannya, memberi restunya dan mohon anugerahnya. Dan pada akhirnya damai sejahtera. Damai sejahtera yang melebihi segala akal dan pemikiran manusia. Itu sebabnya ucapan berkat yang Bapak, Ibu, saudara-saudara berikan
Bukan hanya akan menolong orang yang menerimanya, berkat itu juga menunjukkan kasih, menguatkan, dan sebuah perhatian. Berkat ini meliputi atau terdiri dari beberapa, yaitu pertama, Harun sebagai ayah memberkati anaknya. Kemudian anaknya menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Dan pada akhirnya keluarga ini menjadi berkat di tengah-tengah negeri dan bangsanya. Jadi keselamatan itu dimulai daripada pribadi individu. Tapi keselamatan itu akan membawa dampak dan pengaruh terwujudnya keselamatan secara sosial. Itu sebabnya dari semuanya, baik Harun sebagai bapak maupun anak-anaknya dan menjadi umat Allah keluarga besar, mereka meletakkan dan menempatkan nama Allah Yehova di atas kehidupan mereka. Allah memberkati hidup mereka sehingga nama Allah sebagai pusat dalam kehidupan, baik secara pribadi maupun dalam keluarga, sehingga akhirnya di tengah-tengah negeri dan bangsa dan umatnya. Ya, nama Allah sebagai pusat, itu berarti Harun dan anak-anaknya dan keluarganya meletakkan Allah sebagai prioritas. Dan kedua, mereka menyerahkan segala sesuatu kepada Allah dan mempersembahkan segala sesuatu kepada Allah, juga mempercayakan segala sesuatunya kepada Allah dan percaya akan kehendak dan janji Tuhan. Allah lah yang utama dan pertama bagi mereka. Allah di pusat hidup mereka, sehingga Allah menjadi nomor satu. Kalau saudara-saudara menempatkan nomor satu, maka di depannya saudara boleh nambah 0. Sampai berapa yang saudara kehendaki, saudara rindukan dan saudara harapkan. Tapi 1 di awal, maka silahkan tambah 0, dan itu akan memberi sebuah nilai. Jadi, tak kala saudara menempatkan Allah di prioritas, di nomor 1, maka yang lain akan ditambahkan. Makanya firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain-lain akan Allah tambahkan. Jadi, disinilah kita melihat berkat perlindungan, berkat anugerah, dan berkat damai sejahtera. Pusatnya ada pada Allah sendiri. Bapak dan saudara-saudara, hari ini engkau mengharapkan apa? Kita boleh menjadi berkat dan saluran berkat. Kita boleh memberkati, tapi juga sebaliknya. Kita boleh juga hadir sebagai penerima berkat. Tapi dari semuanya itu, sumbernya adalah Allah sendiri. Itu sebabnya dalam setiap perencanaan, setiap pekerjaan, setiap kesaksian, setiap pelayanan, setiap karya dalam hidupmu, tempatkan Allah nomor 1 dan andalkan Allah dalam hidupnya, maka Allah yang akan bertindak. Jika Allah yang bertindak, maka sesuatu yang mustahil menjadi mungkin, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Tuhan menyertai hidup saudara-saudara, pelayanan, kesaksian, dan karya saudara, juga dalam persekutuan saudara-saudara, di tengah-tengah keluarga, juga di tengah-tengah negeri dan bangsa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya. Bukan saja percaya, tapi yang mempercayakannya kepada otoritas, kuasa, kasih, dan kedaulatan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menempatkan Engkau sebagai prioritas utama, yang nomor 1 dari segala-galanya, sehingga yang lain kami boleh menikmati. Tuhan, terima kasih. Engkau bukan saja memberkati kami, tapi Engkau jugalah yang melindungi kami.
Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu menyerahkan diri kami, hidup kami, keluarga kami, gereja dan jemaat dan umat-Mu, bahkan seluruh saudara-saudara kami seiman, dimanapun mereka Tuhan, peliharakanlah mereka di dalam anugerah-Mu. Berkatilah negara dan bangsa kami, Engkau terus memberikan pemulihan demi pemulihan dalam wabah Corona COVID-19 ini, sehingga tidak melebar dan tidak membawa banyak daripada korban kematian. Tapi sebaliknya, penyembuhan, pemulihan boleh terjadi oleh karena anugerah dan pertolongan-Mu. Bapa, terima kasih. Hanya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, sertailah kami semua di hari ini. Demi Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, esok, dan selamanya. Amin.